Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi menarik yang akan saya sampaikan ke teman-teman dosen, di mana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu saat ini sedang mengupayakan adanya kenaikan gaji dosen dan juga yang terutama itu adalah pencairan tukin. Jadi mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh dosen atas informasi terkait dengan pencairan tukin. Nah, sementara informasi yang saya dapatkan itu adalah dosen khususnya adalah dosen ASN itu akan menerima tunjangan kinerja mulai tahun 2025 dan informasinya itu per Januari 2025. Nah, ini tentunya bisa menjadi angin segar buat para dosen, terutama dosen ASN yang akan menerima tunjangan kinerja per Januari 2025 ini. Nah, kalau ditanya bahwa bagaimana dengan nasib dosen non-ASN, nah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu sedang mengupayakan adanya pencairan juga tukin ya, khusus untuk dosen non-ASN atau dosen swasta gitu ya. Di mana Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi itu memperjuangkan anggaran agar gaji dosen itu naik, baik itu bagi dosen ASN maupun dosen swasta. Karena kalau hanya cuma dosen ASN itu kan kenaikan gajinya kan berkala ya terus. Jadi ketika ada kenaikan gaji ASN, maka secara otomatis gaji dosen PNS itu juga akan naik gitu. Nah, berbeda halnya dengan dosen swasta atau non PNS. Nah, oleh karena itu, Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi itu sedang mengupayakan adanya kenaikan gaji, tidak memandang itu dosen PNS atau non PNS, yang jelas harus ada kenaikan gaji karena mereka terutama untuk dosen swasta juga harus mendapatkan bayaran yang layak. Dan juga biar tidak timbul kecemburuan sosial, kecemburuan di antara dosen, maka Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi itu juga sedang mengupayakan agar terjadinya juga pemberian tukin kepada dosen non-ASN. Dan itu skemanya sedang dirancang gitu ya, terkait dengan pemberian tukin khusus nanti untuk dosen-dosen non-PNS. Tapi yang sudah jelas Bapak Ibu, yang tentu itu adalah khusus untuk dosen ASN. Jadi kalau kita dosen non-PNS, itu masih kita menunggu informasi. Nah, di dalam penjelasannya, sebenarnya para dosen itu sudah memperjuangkan ya, terutama para dosen ASN di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk memperoleh tunjangan kinerja seperti halnya pada pegawai pemerintah lainnya ya, yang mereka juga mendapatkan tunjangan kinerja gitu. Bahkan di beberapa kementerian yang lain itu yang saya dapatkan bocoran, mereka juga mendapatkan tunjangan kinerja tetapi mereka tidak mendapatkan sertifikasi dosen Bapak Ibu. Meskipun mereka sudah lolos sertifikasi dan setiap semesternya mereka harus melaporkan LKD-nya di BKD masing-masing di Sister. Tetapi mereka tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi. Mereka hanya mendapatkan tunjangan kinerja gitu. Tetapi kita sebagai dosen sebenarnya itu layak untuk mendapatkan tunjangan kinerja maupun tunjangan sertifikasi. Nah, jadi direncanakan Bapak Ibu pada tanggal 1 Januari 2025, dosen ASN itu di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu tukinnya akan dibayarkan. Dan informasinya sepertinya akan juga dirapel dari tahun-tahun sebelumnya yang belum pernah mendapatkan tukin. Gitu. Jadi kalau mungkin selama ini Bapak Ibu akan mendapatkan remunisasi ya, remun itu mungkin remunnya akan dihapus, itu diganti dengan tukin. Nah gitu. Nah jadi di salah satu petinggi di kementerian itu menyebutkan bahwa dosen ASN itu akan mendapatkan tukin per Januari, mungkin tepatnya per 1 Januari 2025. Jadi Bapak Ibu pulang-pulang dari liburan, entah kemana liburannya, tiba-tiba ada uang yang masuk ke rekening Bapak Ibu merupakan dari hasil kerja kerasnya para dosen ASN untuk memperjuangkan tunjangan kinerja ini. Koordinator pejuang tukin di Kemendikbudristek itu tentunya menyambut baik rencana kebijakan Kemendikbudristek pada tahun 2025 untuk mulai membayarkan tukin dosen. Selama ini dosen ASN di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu dikecualikan untuk memperoleh tukin. Padahal pegawai Kemendikbudristek itu mendapat tukin Bapak Ibu yang bukan merupakan dosen. Ya kan aneh gitu ya. Nah, serta dosen di kementerian yang lain atau di lembaga pemerintah yang lain juga mendapatkan tukin. Sedangkan teman-teman dosen yang ada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi itu tidak mendapatkan
tukin. Jadi ini memang sudah layak diperjuangkan. Nah, kemudian ada informasi terkait dengan tolak diskriminasi ya. Nah, di mana dosen ini memang mendapat tambahan penghasilan dari pemerintah, yakni berupa tunjangan profesi dosen. Tapi yang perlu diketahui juga bahwasanya tunjangan sertifikasi dosen ini bervariasi berdasarkan dari jabatan akademik dosennya. Bahkan untuk bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen itu, dosen ya harus mengikuti yang namanya tes serdos dulu gitu, dan itu harus menunggu kuota dan sebagainya, kemudian harus memenuhi persyaratan macam-macam, dan itu kan berbeda dengan kalau dosen yang tidak lulus sertifikasi dosen tetapi bisa langsung mendapatkan tukin gitu. Namun dosen ini juga harus memenuhi sebenarnya persyaratan yang ketat seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya, karena ada batasan kuota di setiap tahunnya. Tentunya melalui pejuang tukin ini mereka menolak diskriminasi yang sebenarnya ini sudah lama terjadi ya. Artinya diskriminasi seperti apa? Di kementerian yang lain itu mendapatkan tukin, bahkan di pemerintahan mendapatkan tukin, pegawai di Kemendikbudristek itu mendapatkan tukin. Tetapi kita ya teman-teman dosen, terutama yang dosen ASN itu tidak mendapatkan tukin padahal beban kerjanya jauh lebih berat gitu ya. Nah, oleh karena itu melalui pejuang tukin ini mereka memperjuangkan hak dosen untuk kesejahteraan dan mendapatkan upah yang layak, yang juga termasuk salah satu dosen di universitas ternama gitu ya. Nah, menurutnya ini bisa dikatakan sebagai perwakilan ya pejuang tukin dosen khususnya untuk dosen ASN yang beberapa hari kemarin telah melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Tinggi Saintek mengenai pemberian tukin tersebut. Nah, jadi informasinya Bapak Ibu bisa dikatakan ini sudah positif bahwa tukin itu akan dibayarkan di tahun 2025. Nah, sesuai penjelasannya yang disampaikan oleh Diktiristek, Kemendikbudristek, pembayaran tukin itu mulai tahun 2025 untuk dosen yang tidak mendapatkan remunerasi ya gitu ya. Jadi dosen-dosen yang mendapatkan remun ya entah itu akan dihapus remunnya, tetapi yang sudah jelas yang mendapatkan remunisasi, yang tidak mendapatkan remunisasi itu yang akan mendapatkan tukin. Nah, pada dosen ini yang mengajar di PTN, satuan kerja atau dosen PNS yang diperbantukan di PTS, adapun untuk dosen PTN BLU yang remunisasinya kecil diberikan pilihan antara tukin atau remunisasi gitu ya. Jadi setahu saya ya, karena di kampus saya itu juga banyak dosen-dosen PNS yang dipekerjakan di PTS itu sepertinya mereka tidak mendapatkan remunisasi gitu. Nah, seperti yang diketahui bahwa para dosen di PTN BLU dan PTN BH itu mendapatkan remunisasi. Nah, berdasarkan fakta di lapangan, untuk dosen PTN BLU ada yang tidak mendapatkan remunisasi atau jumlah yang diterimanya sangat kecil. Nah, gitu. Jadi, ini juga yang disinggung isu terkait dengan rendahnya gaji dosen ASN lainnya. Nah, di mana ini dijanjikan juga ada kemudahan untuk proses mendapatkan sertifikasi pendidik bagi dosen PTN atau PTS sehingga ada tambahan penghasilan dosen. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu informasinya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi angin segar buat teman-teman dosen. Ada informasi yang menarik berikutnya akan saya sampaikan di next video. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin untuk konsultasi terkait dengan penulisan artikel ilmiah jurnal terindeks Scopus dan lain sebagainya atau e-book, Bapak Ibu bisa mengklik link di dalam deskripsi video ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.